Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa, melanjutkan bahasan syarah kitab Al-Ushul Tsalatsah. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim yang berisi ajaran tauhid. Karena itulah Allah memerintahkan semua manusia dan menciptakan mereka untuk beribadah sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah adalah tauhid. Ibadah ada dua macam, dua jenis. Pertama, ibadah kauniyah. Apa makna ibadah kauniyah? Ibadah kauniyah adalah ketundukan kepada perintah Allah yang Allah berlakukan di alam, atau yang kita sebut dengan hukum alam. Perintah Allah yang kauniyah ini mencakup dua hal. Hal yang pertama tadi disebut hukum alam. Hukum alam bukan hukum buatan alam. Buatan Allah, tapi Allah berlakukan di alam ini. Seperti contohnya adanya gaya gravitasi bumi yang menyebabkan semua benda yang dilempar ke atas pasti balik lagi ke bawah. Itu hukum alam. Allah yang menetapkan aturan tersebut. Atau ketentuan kalau makan pasti kenyang, kalau nggak makan berhari-hari pasti lapar. Atau siapa yang tidak tidur dia ngantuk dan lelah. Obatnya ya tidur. Itu hukum alam. Allah yang menetapkan hal tersebut. Dan seluruh makhluk tunduk kepada hukum alam yang Allah tetapkan tersebut. Termasuk orang kafir, fisiknya, raganya, badannya itu beribadah kepada Allah dalam arti tunduk patuh kepada hukum alam yang Allah tetapkan. Walaupun kafir, kalau dia kenyang, kalau dia makan ya kenyang. Kalau dia berupaya bersungguh-sungguh mencari harta ya bisa kaya. Kalau dia belajar ya bisa pintar. Tidak mentang-mentang kafir mau makan sebakul juga tetap lapar. Tidak. Tetap oleh Allah dikenyangkan. Itulah aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Tak ada seorang pun, satu makhluk pun yang bisa keluar dari aturan Allah yang kauni ini. Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abadan
tidak ada seluruh makhluk yang di langit ataupun yang di bumi kecuali mereka datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Maknanya mereka fisiknya, raganya tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang Allah terapkan di alam ini. Semuanya begitu. Yang muslim atau yang kafir, manusia, binatang, ataupun jin, itu semuanya tunduk kepada hukum Allah yang Allah berlakukan di alam. Ketundukan mereka ini disebut dengan sebutan ibadah. Karena itulah karena ini perintah yang tidak bisa diingkari oleh makhluk, pasti mereka akan melakukannya, maka ibadah kauniyah ini tidak dipahalai. Ibadah kauniyah ini tidak diberikan ganjaran. Ini yang pertama. Jadi ibadah kauniyah ini ketundukan kepada hukum Allah yang kauni, dan hukum Allah yang kauni ini yang pertama adalah hukum alam. Kedua, hukum Allah yang kauni juga mencakup takdir. Apa yang akan menimpa manusia, binatang, jin, para malaikat, baik manusia mukmin ataupun manusia kafir, itu telah Allah tetapkan takdirnya. Dan semuanya pasti berjalan menjalani takdir tersebut. Tak ada yang bisa menyimpang dari takdir Allah. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian, kecuali semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Bumi langitnya belum ada, dunianya belum ada. Tapi takdir yang akan terjadi di alam jagat raya ini sudah Allah tetapkan. Kapan? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada. Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ayyakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Allah menciptakan seluruh makhluk. Dan Allah telah mentakdirkan, telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada 50 tahun sebelumnya. Takdirnya sudah ditetapkan dulu. Makanya Allah menyatakan, ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada musibah atau peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian illa fi kitabin, kecuali semua itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kapan? Min qabli ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Dan itu terjadi ketika Allah pertama kali menciptakan kolam bahasa Arab, sanes balong. Artinya apa? Pena. Kata Allah, uktub, tulis olehmu, hei kolam. Si kolam ini bertanya, famadha aktub, apa yang harus saya tulis? Allah menyatakan, uktub kulla syai'in hatta an taqumas sa'ah. Tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulislah oleh si kolam itu di lembaran-lembaran yang terjaga, yang terpelihara, yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Dan peristiwa itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
Nah ini juga termasuk hukum Allah yang kauni. Apa yang Allah takdirkan tidak mungkin meleset, tidak mungkin luput, pasti terjadi. Apa yang tidak Allah takdirkan nggak mungkin terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, maksud dikehendaki itu ditakdirkan, pasti terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi. Termasuk orang kafir. Allah tetapkan orang kafir nasibnya begini, begini, begini. Itu pasti teralami. Mereka tunduk, perjalanan hidup mereka tunduk terhadap ketetapan Allah yang kauni yang berupa takdir. Jadi hukum Allah yang kauni itu ada dua. Pertama hukum alam yang Allah berlakukan di alam. Kedua takdir Allah berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah seluruh makhluk tunduk patuh kepada ketetapan Allah yang kauni. Ketundukan kepatuhan mereka disebut ibadah. Makanya semua makhluk adalah hamba Allah. Allah menyatakan in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Datang kepada Allah untuk melakukan ibadah. Makna ibadah, ibadah kauniyah, tunduk. Ini jenis ibadah yang pertama. Itu ditujukan untuk fisik, raga dan badan manusia, ya. Jadi Allah menetapkan kalau tubuh kita disayat sama benda tajam, luka, berdarah, siapapun dia, termasuk Nabi Muhammad SAW, manusia tersoleh, termulia sejagat, ya tetap saja terluka. Tidak makan 3 hari 3 malam, ya pasti lapar walaupun seorang Nabi. Karena fisiknya memang harus mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Kedua, ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah itu adalah al-khudu' li amrillahi ta'ala asy-syar'i. Yaitu ketundukan orang kepada perintah Allah yang syar'i. Yang syar'i itu artinya yang berupa syariat. Nah ini mah ditujukannya untuk jiwa manusia. Seperti adanya perintah ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Ibadah sini maksudnya ibadah syar'i. Ada perintah salat, ada perintah saum. Melakukannya adalah ibadah syar'i dan ditujukan kepada hati atau jiwa manusia. Ya. Kalau jiwa ini menerima dan melakukan, maka dia gerakan anggota badannya untuk melakukan sesuai dengan perintah Allah. Kata Allah salat, hati akan memerintahkan seluruh anggota badannya untuk salat. Kata Allah saum, hati akan memerintahkan seluruh anggota badannya untuk saum. Ini disebut dengan ibadah syar'iyah. Bisa enggak si jiwa ini menolak? Bisa. Seperti halnya orang kafir suruh ibadah menolak. Akhirnya dia tidak ibadah. Disuruh sholat kaum muslimin. Ada yang tidak sholat? Ada banyak. Jiwanya menolak. Tidak dilaksanakan sholat itu. Oleh karena itu, karena ibadah syariah ini diserahkan kepada kehendak manusia, ketika manusia melakukannya dipahalai. Ketika menolak, tidak mau melakukannya, diancam azab. Dianggap sebuah pembangkangan dan dosa. Nah, karena itulah maka ibadah itu disebut ibadah syar'iyah. Karena ketundukan makhluk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang mentaatinya maka dipahalai, dan siapa yang mengingkarinya maka diancam dengan azab. Inilah yang dimaksud dengan ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah yang rahman. Maksud hamba di sini adalah orang yang hatinya, jiwanya tunduk kepada perintah Allah. Adalah mereka yang apabila berjalan di muka bumi, mereka berjalannya dengan rendah hati. Tidak sombong, tidak takabur, tapi mereka itu tawadhu. Ya. Inilah jenis ibadah yang kedua. Jadi ibadah yang pertama, ketundukan kepada syariat Allah kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam, kepada hukum alam, maka ini tidak dipahalai, tidak terpuji makhluk yang melakukannya, karena tidak bisa mengingkari, tidak bisa membantah, tidak bisa menolak, pasti mereka itu akan mengalaminya. Contoh umpamanya orang kafir. Yang kafir itu hatinya, bukan badannya. Badannya mah tunduk kepada aturan Allah. Kalau orang kafir naik ke atas terus ngajleng, pasti akan jatuh. Karena itulah aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Tidak mentang-mentang dah saya mah kafir, ingkar karena aturan Allah, ngajleng terus saya kakalayangan. Enggak. Karena apa? Karena tubuh nama ibadah kepada Allah. Tubuh nama Islam, tunduk dan patuh kepada Allah. Tubuh nama taat kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Yang ingkar mah jiwanya. Jadi kalau tubuh diatur oleh hukum kauni, kalau jiwa diatur oleh hukum syar'i. Ketika badan melakukan ketaatan kepada hukum kauni, badan itu disebut ibadah, tapi ibadahnya tidak dipahalai. Karena dia tidak bisa ingkar, tidak bisa menentang. Mau tidak mau harus tunduk taat. Inilah yang dimaksud walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Dalam ayat ini walahu aslama ma fis samawati wa ma fil. Islamlah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, termasuk orang kafir itu Islam. Apa yang Islam? Badannya. Apa makna Islam di badannya itu? Badannya tunduk patuh kepada aturan Allah yang kauni. Adapun jiwanya ingkar, dan jiwanya diatur oleh aturan syariat, dan jiwa orang kafir ingkar kepada aturan syariat. Kata Allah ibadah, mereka enggak mau ibadah. Kata Allah tauhidkan Allah, mereka duakan Allah atau berbuat syirik. Kata Allah berbuat baik, mereka malah berbuat buruk. Perintah syariat kepada jiwanya, ya. Inilah yang dimaksud dengan dua jenis ibadah. Kita wajib Islam dan ibadah kepada Allah dua-duanya. Terutama jiwa kita dari badan mah pasti Islam, mau tidak maunya. Badan kita, badan orang kafir, badan binatang mah semuanya itu pasti Islam, tidak bisa ingkar. Tapi terutama jiwa kita harus tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata muallif selanjutnya, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Perintah Allah yang paling agung, maksud perintah sini perintah syar'i, bukan perintah kauni. Perintah kauni tidak perlu dibahas. Dan semua makhluk sudah tunduk kepada perintah kauni, nggak perlu dibahas. Nah ini perintah syar'i. Perintah syar'i yang paling agung adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah.
Itu perkataan mu'allif, pengarang kitab Ushulul Thalatthah. Ketika menerangkan poin ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, At-tauhidu lughatan masdar wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid secara bahasa itu bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Masuk wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Wahada yuwahidu tauhidan fahuwa muwahhidun wa dhaka muwahhadun. Apa arti tauhid? Makna tauhid secara bahasa ja'lus syai'i wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu, menganggap sesuatu sebagai satu, esa, itu tuh. Jadi mentauhidkan Allah artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, nggak ada yang lain, itu tauhid. Wa hadza la yatahaqqaqu illa bin nafyin wa itsbat. Dan tauhid ini tidak bisa terrealisir, terwujud, teraplikasi kecuali dengan dua. Makanya dua ini disebut dengan dua rukun tauhid. Satu nggak ada, gugur tuh tauhidnya, batal tauhid. Dua-duanya harus ada. Pertama nafi, kedua itsbat. Apa itu nafi? Nafi itu menolak, meniadakan, mengingkari. Apa itu itsbat? Menetapkan. Dua-duanya harus ada dalam tauhid. Dan ini diambil dari kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada dua kalimat. Pertama la ilaha. Dan ini yang disebut dengan nafi. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang hak. Ini nafi, menolak semua sembahan. Illallah disebut itsbat. Itsbat itu menetapkan. Maka konsekuensi dari dua kalimat tauhid wajib kafir, wajib ingkar, wajib meniadakan semua sesembahan lain. Itu rukun pertama, dibersihkan dulu hati jiwa kita dari semua sesembahan-sesembahan yang lain. Setelah kosong, steril, bersih, lalu itsbat, menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak. Illallah. Illallah ini itsbat. La ilaha nafi. Kalau hanya itsbat, umpamanya sesembahan adalah Allah. Tapi dia mengaku sesembahan lain, berarti tidak menafikan, tidak menolak, tidak mengingkari sesembahan lain. Bukan tauhid lagi namanya. Tauhid kan satu, menjadikan sesuatu sebagai satu. Ini ya Allah diakui sebagai sembahan, yang lain juga diakui sembahan. Bukan tauhid lagi, gugur tuh. Atau nafi, tidak ada sesembahan, kosong nih. Tapi tidak ada isbat. Berarti ateis dia. Tidak meyakini adanya sembahan termasuk Allah. Bukan tauhid juga. Jadi tauhid itu wajib terpenuhi dua rukun. Pertama nafi, dua isbat. Dan itu adalah dua rukun yang ditetapkan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak, ini nafi. Illallah, kecuali Allah, ini itsbat. Sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Siapa yang kufur kepada taghut,
Taghut itu maknanya banyak. Salah satu di antara makna taghut adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Apalagi maksa orang lain untuk menyembah seperti si Fir'aun, seperti si Raja Namrud gitu ya. Seperti si Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj, qutila Ashabul Ukhdud. Itu memaksa orang untuk menyembah dirinya. Bukan hanya ridho ya. Atau tidak memaksa tapi pas disembah ridho. Seperti ya syaitan laknatullahi alaih gitu ya. Tidak memaksa tapi pas disembah senang. Itu taghut. Adapun kalau ada makhluk disembah tapi dia enggak ridho, maka dia bukan taghut. Ada yang disembah tapi tidak ridho? Ada. Nabi Isa disembah enggak? Disembah. Ridho enggak? Enggak mungkin. Ya, Uzair disembah oleh Yahudi tapi enggak ridho. Malaikat disembah tapi enggak ridho. Nabi Muhammad SAW ada yang menyembahnya? Ada, tapi pasti enggak ridho. Itu bukan taghut. Jadi makna taghut kullu ma'ubida min dunillah harus pakai wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Ya. Taghut seperti wajib kita kufuri, ingkari. Allah menyatakan wa may yakfur bit taghut, siapa yang kufur kepada taghut diingkari, ditolak, dinafikan. Wa yu'min billah, ini isbat, dan menetapkan keimanan hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh orang itu telah berpegang kepada tali Allah yang kuat, al urwatul wuthqa. Maka Imam Al-Baghawi rahimahullah menyatakan al urwatul wuthqa di sini adalah kalimatut tauhid. Siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, berarti dia telah berpegang kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi tauhid tidak mungkin terrealisir, terwujud, teraplikasi kecuali dengan adanya nafi dan isbat, dan inilah isi kandungan dari kalimat tauhid. Itu makna tauhid secara bahasa. Berkata muallif, wa fil istilah arrafahu al-muallif biqaulihi at-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah. Ay an ta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a wa la tusyriku bihi nabiyyan mursala wa la malakan muqarraba wa la ra'isan wa la malikan wala ahadan minal khalqi bal tufarriduhu wahdahu bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbatan. Adapun definisi dari tauhid secara istilah didefinisikan oleh muallif, tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Maksudnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Yaitu engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Baik menyekutukan dengan seorang nabi yang diutus, atau malaikat yang dekat, atau pemimpin, atau raja, atau seorang pun dari makhluknya. Enggak, Allah enggak disekutukan. Makna disekutukan teh diduakan dalam hal penyembahan. Ke Allah nyembah, ke malaikat juga nyembah. Itu disekutukan Allah dengan malaikat. Ke Allah nyembah, ke nabi juga nyembah. Ke Allah nyembah, ke raja juga nyembah. Itu tidak lagi tauhid. Ya. Tapi tauhid itu engkau mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Itu pertama. Kedua, enggak sampai sana tuh. Sertakan poin berikutnya. Itu apa? Mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbatan.
Menyembah Allah satu-satunya ini karena dorongan cinta kepada Allah, karena mengagungkan Allah, karena berharap kepada Allah, dan karena takut kepada azabnya. Kenapa kita menyembah Allah? Pertama, karena memang cinta kepada Allah. Kedua, karena dia agung dan layak diagungkan. Ketiga, karena ibadah yang saya lakukan itu ada pamrih. Apa pamrihnya? Yang diburuhan ku Allah. Apa buruhnya? Apapun yang Allah janjikan untuk orang yang ibadah, pahalanya, keridhoannya, kecintaannya, ampunannya, surganya, perlindungannya dari api neraka. Ya, kita berharap itu. Mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Kalau ada yang membatah hitungan banget ke Allah, rajin ibadah, ingin diburuhan kayak bisnis aja, kayak jual jasa saja. Kan ada orang yang kebablasan begitu ya, sampai mengatakan siapa yang ibadah kepada Allah karena ingin surganya, maka tidak ikhlas. Ini omongan kebablasan berdasarkan zauk dan ra'yu. Zauk itu perasaan, ra'yu itu akal. Nggak pakai Quran Sunnah dia. Kalau pakai ayat, kalau pada hadis nggak akan mungkin ngomong begitu. Sebab apa? Ayat Quran banyak menyatakan siapa yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahalanya, surganya, Allah akan kasih surga. Siapa yang beribadah karena takut nerakanya, karena takut azabnya, Allah akan selamatkan dari api neraka. Ayat dan hadis banyak tuh. Jadi kalau orang mengatakan siapa yang beribadah kepada Allah karena ingin surga Allah, dia tidak ikhlas. Kata siapa? Itu karena dia salah dalam mendefinisikan ikhlas. Orang itu parsial dalam mendefinisikan ikhlas. Dengan mengatakan ikhlas itu beribadah hanya ingin memperoleh ridho Allah. Gak ingin pahalanya, gak ingin surganya, gak ingin ampunan. Itu dia parsial di sana. Hanya ridho saja. Padahal yang kita harapkan bukan hanya ridho. Tapi selain itu, makanya Allah sering mengiming-imingi. Siapa yang saum karena iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa-dosanya. Kan gitunya. Diiming-imingi dengan ampunan. Siapa yang melakukan sholat 10 rakaat sehari semalam, rawatib, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Ini kan pangbibitanya. Lalu ada orang yang termotivasi, saya mah ingin istana di surga, makanya saya pelihara tuh sholat rawatib. Benar nggak ini orang? Benar. Niatnya salah apa benar? Benar. Makanya Allah iming-imingi dengan iming-iming surga atau istana di surga. Ikhlas, tidak keluar dari zona keikhlasan, karena mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Kalau niatnya mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia, tak ikhlas. Ingin pujiannya, ingin sanjungannya, ingin pengakuannya, ingin apresiasinya, ingin komennya, ingin likesnya, ingin jempolnya. Nah, dari manusia baru itu tidak ikhlas, ya. Jadi menyembah Allah dalam hal tauhid dengan 4 motivasi. Pertama, cinta. Kedua, karena mengagungkan. Ketiga, karena berharap balasannya. Keempat, karena takut ancamannya. Kalau saya nggak ibadah, diancam dengan azab. Kalau gitu mah seolah-olah kita bisnis dong dengan Allah. Benar, kita bisnis dengan Allah. Yang mengistilahkan ibadah kita dengan istilah bisnis itu Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu kepada suatu bisnis. Tijarah itu bisnis, perniagaan. Bisnis yang menyelamatkan kalian dari
azab yang pedih. Apa bisnisnya? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bisnisnya itu kamu iman kepada Allah, kepada Rasulnya, jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Itu bisnisnya tuh. Allah yang mengistilahkan iman, jihad dengan istilah bisnis. Kita menjual harta dan jiwa kita, Allah beli dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Jual beli ini, kita jual diri kita jual harta kita, Allah membelinya dengan surga. Maka di akhir ayat itu, ini surah At-Taubah ayat 111, Allah menyatakan wastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Kita berjual beli, kita berbisnis dengan Allah. Ibadah ini bisnis. Kalau bisnis ada perhitungan untung dan rugi. Nah itu untung rugi itu pahala dan dosa. Jadi kita menyembah Allah Azza wa Jalla karena cinta, karena mengagungkan, karena berharap pahala atau balasan, dan karena takut terhadap apa? Terhadap ancaman Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang mukmin dalam banyak ayat Allah dalam Al-Quran, mereka dikatakan beribadah kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ibadahnya disertai dengan rasa takut. Takut apa? Takut ditolak, ini ibadah. Takut tidak diterima, takut diazab, takut diberi sanksi. Kalau ibadahnya ini tidak benar, ada nggak ibadahnya yang malah diancam dengan azab? Banyak. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat ibadah diancam tuh. Kenapa? Ada masalah dalam sholatnya. Ada hal yang merusak dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Tuh takut. Makanya pantasnya kalau Nabi SAW mensunnahkan seusai melakukan ibadah itu yang pertama kali dilakukan apa? Istighfar. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Kok habis ibadah istighfar kayak habis dosa aja? Iya, mungkin kita banyak melakukan dosa selama sholat. Dosa dari mana kan lagi ibadah? Dosanya dari kelalaian di dalam sholat. Mungkin kurang ikhlas. Yang pasti mah kurang khusyuknya. Bukan kurang lagi kata. Kalau kurang mah sedikitnya. Ini mah banyak. Berapa persen kehusuan kita? Belum tentu 20%. Kalau di antara kita ada yang khusyuk 20%, oh bagus itu. 10% juga belum tentu. Sok. Salat berapa menit? Anggaplah serokat 2 menit umpamanya. 4 rakaat 8 menit. 8 menit itu berapa menit kita khusyuknya? Ketika ruku apakah khusyuk? Ketika sujud, apalagi ketika berdiri, begitu takbir Allahu Akbar, mulutnya mengucapkan Allah terbesar. Maknanya konsekuensinya Allah terpenting, Allah terprioritas, Allah yang harus lebih difikirkan daripada urusan dunia. Itu maknanya kan? Konsekuensinya demikian. Tapi banyak orang Allahu Akbar ingat pekerjaan, ingat urusan dunia, ngitung hutang. Kalau pedagang ngitung bati, tadi naon-naon nu kajual teh sabaraha batina. Kan gitunya. Ada yang begitu salatnya? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Maka kesalahan, dosa itu dalam salat. Pantas begitu salam
Astagfirullah, astagfirullah. Minta ampunan atas dosa yang kita lakukan selama sholat. Karena ada ancaman fawailul lil musallin ta'ata. Makanya orang mukmin beribadah kepada Allah dengan khaufan wa tama. Dengan penuh rasa takut. Tapi juga penuh rasa harap. Berharap dapat pahalanya, ampunannya, ridhonya, mahabbahnya, surganya. Nah seperti itu ya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid, yaitu apa? Mengesahkan Allah dalam hal ibadah karena cinta, karena mengagungkan, karena berharap, dan karena rasa takut. Berkata mu'allif selanjutnya wa anwa'ut tauhid salasatun, dan jenis-jenis tauhid ada 3. Apakah pembagian tauhid ada 3 ini ada nggak di zaman Nabi dan para sahabat? Nggak ada. Bid'ah dong. Itu pertanyaan. Sama dengan pertanyaan tentang disiplin ilmu lain selain ilmu tauhid. Dalam ilmu mustalahul hadis. Hadis secara umum dilihat dari banyak sedikitnya perawi ada 2. Hadis ahad dan hadis mutawatir. Di zaman Nabi para sahabat ada pembagian itu? Nggak ada. Hadis ahad terbagi kepada 3. Ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi dalam setiap tabaqatnya disebut dengan sebutan hadis gharib. Terus ada hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dalam setiap tabaqat disebut hadis aziz. Ada hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir disebut hadis masyhur. Hadis ahad ada 3. Hadis gharib, hadis ajiz, dan hadis masyhur. Siapa yang bikin itu? Para ulama ahli hadis. Ada nggak di zaman Nabi dan para sahabat? Tidak ada. Bid'ah dong. Ada nggak yang berani membid'ahkan istilah-istilah itu? Dalam ilmu hadis nggak ada. Dalam ilmu nahu yang dasar sama kitab Matan al-Arjurumiyah ada istilah i'rab. Di zaman Nabi para sahabat nggak ada. I'rab itu ada berapa? Pertama rafa, kedua nasab, ketiga jar atau khafad, keempat jazm. Ada 4 jenis i'rab. Yaitu rafa, nasab, jar atau khafad, dan jazm. Siapa yang bikin? Ahli ilmu nahwu. Ada nggak di zaman Nabi para sahabat dan para ulama? Nggak ada. Bidah nggak? Nggak ada yang berani membidahkan. Atau dalam hal ilmu tajwid. Hukum membaca nun mati atau tanwin. Ada beberapa jenis. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab. 4-nya ayat deh. Ada nggak di zaman Nabi SAW istilah idhar, ikhfa, idgham, iqlab? Nggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Bidah nggak? Ada nggak yang berani membidahkan? Enggak. Ya? Kenapa itu tidak dibidahkan? Karena itu hanya perumusan teori. Istilah dibikin untuk memudahkan. Adapun prakteknya, aplikasinya itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Contoh izhar. Ada nggak izhar di zaman Nabi? Prakteknya ada. Mana contohnya? Man amana. Itu izhar. Nun mati menghadapi huruf izhar. Ada alif, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghin, ada ha gitu kan. Prakteknya di zaman Nabi izhar ada? Ada. Mana? Itu contoh. Man amana. Itu izhar. Cuma saat itu tidak disebut izhar.
Tapi prakteknya sudah ada. Cuma istilah dan teorinya belum dirumuskan. Ada nggak iqlab di zaman Nabi? Ada. Mana? Mim ba'di. Nun mati menghadapi huruf ba. Nun mati atau tanwin gitu. Prakteknya sudah ada. Cuma saat itu belum disebut iqlab. Tapi praktek sudah ada. Cuma teorinya belum dirumuskan. Dan begitulah seterusnya. Dalam ilmu nahu ada umpamanya marfu'atul asma. Ada 7 kalau menurut Jurumiyah. Marfu'atul asma itu isim-isim yang dirafakan. Ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada isim kana, ada khabar in, ada at-tawabi gitu ya. Itu dirumuskan oleh para ulama. Sekarang apakah di zaman Nabi ada mubtada? Prakteknya ada. Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada. Isim yang ada di awal kalimat. Isim itu kata benda, bukan jimat. Mana di zaman Nabi enggak ada mubtada? Ada. Alhamdulillah itu mubtada. Hanya saat itu belum disebut mubtada. Khabar di zamannya ada. Mana? Lillah itu khabar. Khabar syibah jumlah terdiri dari jar dan majrur. Tapi saat itu oleh Nabi dan para sahabat belum disebut, diistilahkan dan belum dirumuskan. Nah, maka ada ilmu tata cara baca Al-Quran seperti tajwid, ada nahwu sharaf. Untuk memudahkan orang belajar dan mengajar, dirumuskanlah teori ilmu-ilmu tadi beserta istilahnya. Agar orang mudah mengajarkan tata cara baca Al-Quran, dirumuskanlah ilmu tajwid. Dan diberi istilah. Hukum nun mati ada sekian. Ketetapannya kalau ikhfa maknanya samar. Nun mati menghadapi huruf-huruf ikhfa. Idgham juga nun mati menghadapi huruf-huruf idgham. Itu dirumuskan untuk apa? Untuk memudahkan kita belajar. Makanya tak ada seorang pun ulama yang menyatakan tajwid itu bid'ah. Nggak ada ilmu tajwid di zaman Nabi SAW. Nggak ada idhar, nggak ada idgham, nggak ada. Ini orang tidak faham tentang aplikasi di zaman Nabi dan teori yang dirumuskan di zaman sekarang. Semua ilmu tajwid aplikasinya sudah ada di zaman Nabi SAW. Cuma teorinya belum dirumuskan. Semua teori ilmu nahu prakteknya sudah ada di zaman Nabi SAW. Tapi teorinya belum dirumuskan. Demikian juga ilmu tauhid. Rumusannya, teorinya belum dirumuskan. Tapi bukti wujud tauhidnya sudah ada. Untuk memudahkan orang memahami tauhid, para ulama merumuskan ilmu tauhid. Lahir istilah-istilah tauhid ada 3. Di zaman Nabi nggak ada pembagian itu. Sama itu nahwu sharaf juga di zaman Nabi nggak ada. Di zaman Nabi nggak ada hadis sahih, hadis hasan, hadis mutawatir, hadis ahad, hadis palsu, hadis nggak ada. Nggak ada idhar, nggak ada idgham, nggak ada ikhfa di zaman Nabi. Istilahnya belum ada, prakteknya sudah ada. Kenapa ini dipermasalahkan tuh? Tauhid dibagi 3. Ini rumusan para ulama setelah melihat nas-nas Al-Quran dan hadis di zaman Nabi SAW. Nanti kita akan uji kebenaran teori ini dalam banyak kasus dengan ayat dan hadis, ya. Nah, berkata para ulama, wa anwa'u tauhid salasatun. Jenis tauhid itu ada 3. Nanti kita kasih contoh-contohnya, ayatnya, hadisnya dan aplikasinya. Kalau ada jenis tauhid lain di luar ini, sok buktikan. Pasti salah, pasti ngaco dan kita akan bongkar kesalahannya kalau ada jenis tauhid lain selain 3 ini. Ya. Atau cukup 2 saja. Kita uji kalau hanya 2 saja benar nggak? Kita uji nanti ya.
Kalau 3 kita siap diuji sok dari segala segi, ya. Adapun jenis tauhid yang pertama disebut tauhid ar-rububiyah. Apa makna tauhid ar-rububiyah? Yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Yaitu mengesahkan Allah dalam 3 hal. Dalam hal menciptakan, dalam hal menguasai, dalam hal mengatur. Maknanya Allah satu-satunya pencipta. Nggak ada pencipta lain selain Allah. Allah juga satu-satunya penguasa. Nggak ada penguasa lain selain Allah. Allah juga satu-satunya pengatur, nggak ada pengatur lain selain Allah. Lalu pengatur ini ada rinciannya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi madarat, yang memberi manfaat, yang memberi rizki atau yang menahan rizki, gitu ya, yang menurunkan hujan ataupun yang menahan hujan. Nah itu sudah tercakup tuh dalam hal kerububiyahan Allah, dalam hal kerububiyahan Allah. Tauhid rububiyah artinya meyakini Allah satu-satunya Rabb. Allah satu-satunya Rabb maknanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya raja di alam semesta, satu-satunya pengatur, yang rinciannya satu-satunya yang memberi madarat dan manfaat, yang memberi rizki atau mahan rizki, yang menghidupkan ataupun yang mematikan, yang semuanya lah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini adanya pencipta lain, gugur tuh tauhid rububiyahnya. Siapa yang meyakini ada yang mengatur alam jagat raya ini selain Allah, gugur tuh tauhid rububiyahnya. Kan malaikat ikut ngatur. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah dan diberi kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Kemampuan malaikat juga Allah yang kasih. Kalau dicabut mah akan mampu apa-apa gitu. Nah jadi Allah satu-satunya pengatur. Satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi maslahat ataupun madarat, yang memberi rizki atau menahan rizki, yang mematikan atau yang menghidupkan. Semuanya Allah Azza. Itu tauhid ar-rububiyah. Nih yang pertama. Dalilnya banyak. Di antara surah Az-Zumar 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Selain Allah, makhluk. Selain Allah, diciptakan. Allah khaliq. Selain Allah, makhluk. Karena Allah satu-satunya pencipta. Ya. Lihat lagi surah Fatir ayat yang ketiga. Allah menyatakan hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Kata Allah, apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Ini dalam bahasa kita disebut kalimat retoris. Kalimat tanya tapi tidak butuh jawaban, saking jelas jawabannya. Adakah pencipta lain selain Allah? Jelas tidak ada. Allah satu-satunya pencipta. Lihat lagi surah Al-Mulk ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah terpegang seluruh kekuasaan. Kekuasaan semua di tangan Allah. Ini sudah tercakup dalam makna Rabb. Allah satu-satunya penguasa. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah menyatakan ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingat, milik Allah lah semua ciptaan dan semua urusan. Urusan semua diatur oleh Allah, ciptaan semua diciptaan oleh Allah.
Satu-satunya, nggak ada yang lain tuh. Itu dalil-dalil dari Al-Quran tentang kerububiyahan Allah. Dan Allah wajib diesakan dalam hal itu. Ini yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Pasti kalau ini diyakini oleh semuanya. Nggak ada yang bisa membantah, nggak ada yang berani menyatakan nggak benar itu penjelasan. Nggak benarnya di mana? Kalau nggak benar berarti dia meyakini ada pengatur lain selain Allah. Bahaya itu. Bisa gugur tauhid ar-rububiyah pada dirinya. Kedua, tauhid al-uluhiyah. Ini istilah yang dibikin oleh para ulama ahli tauhid. Nggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Iya, memang istilahnya belum ada tuh. Tapi aplikasinya, perwujudannya, pengamalan dari tauhid al-uluhiyah, ya diterapkan oleh Nabi dan para sahabat. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Bi alla yattakhidal insanu ma'allahi ahadan ya'buduh wa yataqarrabu ilaihi kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Tauhid al-uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Artinya ibadah itu hanya kepada Allah satu-satunya. Yang berhak disembah itu hanya Allah. Selain Allah nggak ada. Dengan cara seseorang tidak menyembah yang lain bersamaan dengan menyembah Allah. Maka kalau orang menyembah Allah tapi bersamaan dengan itu dia menyembah kepada selain Allah, berarti tidak mengesahkan Allah, menduakan Allah, begitu. Tidak dianggap esa dalam hal ibadah. Inilah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Hanya menyembah kepada Allah. Selain Allah nggak mau disembah. Nah, ini tauhid al-uluhiyah. Artinya meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. La ilaha illallah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, ini seruan para nabi semuanya dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian hanya Allah, yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Meyakini Allah sebagai satu-satunya sembahan disebut tauhid al-uluhiyah. Ini jenis tauhid yang kedua. Hanya dua ini nggak sempurna tuh. Kalau hanya tauhid satu rububiyah, dia masih musyrik. Karena tidak menjadikan Allah sebagai satu-satu sembahan. Kalau hanya tauhid rububiyah aja, yakin bahwa Allah satu-satu pencipta, pengatur alam jagat raya, penguasa, tapi nyembah kepada selain Allah, bisa musyrik tuh. Nah, yang kedua, dia meyakini kerububiyahan Allah dan meyakini keuluhiyahan Allah. Sudah benar dalam dua hal ini. Tapi yang ketiga nggak diyakini, bahaya, bisa terjerumus dalam syirik atau kufur, minimalnya bid'ah dalam hal akidah. Dalam hal tauhid. Apa tauhid yang ketiga? Tauhid asma was sifat. Apa makna tauhid asma was sifat? Ifradullahi ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi itsbati ma atsbatahu wa nafa ma nafahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ini yang jarang diperhatikan, bahkan jarang difahami oleh kaum muslimin. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Apakah itu? Mengesahkan Allah dalam hal nama dan sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam lisannya, tanpa dan menafikan beberapa sifat yang dinafikan dari diri Allah.
Contoh yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, mendengar, melihat, mengetahui, itu adalah nama-nama yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi diri. Ya. Ada sifat yang Allah tolak, Allah nafikan dari dirinya seperti zalim. Allah itu laisa bidzallami lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai tidur ataupun ngantuk. Tidur dan ngantuk adalah sifat yang Allah tolak dari dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Ini dua sifat yang juga Allah tolak dari dirinya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sifat serupa dengan makhluk adalah sifat yang Allah tolak dari dirinya. Nah, jadi tauhid asma sifat telah menetapkan nama-nama bagi Allah atau sifat bagi Allah yang nama dan sifat itu Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul SAW tanpa 4 hal. Tanpa 4 hal itu wajib diikut sertakan. Pertama, tanpa mentahrif. Mentahrif itu merubah makna. Dari makna asal kepada makna kiasan. Nggak boleh. Kedua, tanpa mentaktil. Taktil ini efek buruk dari tahrif. Ta'til ini mengingkari, menolak. Contoh umpamanya, salah satu sifat yang Allah tetapkan, Allah istiwa di atas arsy. Istiwa itu tegak di atas arsy. Sebagian orang mentakwil istiwa, oh istiwa di sana istaula, berkuasa. Ini tahrif namanya. Merubah makna yang asal kepada makna lain. Efek dari tahrif apa? Dia mengingkari sifat istiwanya Allah di atas. Allah nggak istiwa, Allah nggak tegak di atas arsy, ditaktil, diingkari. Karena makna istiwa ditahrif kepada makna yang lain. Ini contohnya nih. Jadi yang kedua, tidak mentaktil. Pertama, tidak mentahrif. Kedua, tidak mentaktil. Ini belajar tauhid asma sifat harus rada mikir. Ya, bukan rada, sangat mikir. Kalau kurang konsentrasi nggak akan paham. Atau bisa salah paham. Jadi yang pertama tanpa mentahrif. Kedua tanpa mentaktil. Ketiga tanpa mentakyif. Mentakyif itu mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas. Apa arti mendeskripsinya? Menerangkan sifat Allah dengan penjelasan yang gamblang, dengan penjelasan umpamanya Allah mendengar. Cara mendengar Allah itu begini, begini, begini. Itu takyif. Itu deskripsi. Kayak tahu aja bagaimana cara mendengar Allah. Padahal Allah tidak menjelaskannya. Yang jelas Allah mendengar. Bagaimana mendengarnya? Wallahu a'lam. Yang jelas cara Allah mendengar, cara Allah melihat, cara Allah mengetahui tidak sama dengan cara kita mendengar, kita mengetahui, kita melihat. Jangankan Allah dengan kita, kita dengan binatang aja. Binatang mendengar, binatang melihat, binatang mengetahui. Caranya sama? Enggak. Ada gula tuh. Bagaimana cara kita mengetahui adanya gula? Gampang, lihat. Oh, warnanya begini terus biasaan. Amis gula. Kalau hanya dilihat bisi uyah, bisi soda. Kan ada soda yang bentuknya kristalnya. Cara mengetahui ada gula dilihat dan dirasa. Itu kita. Sekarang bagaimana caranya semut mengetahui ada gula? Dilihat? Enggak dilihat.
Kan jauh. Gula di sini, semut mah di mana gitunya. Dirasakan? Enggak. Belum merasakan tapi tahu ada gula. Bagaimana cara semut mengetahui ada gula di sana? Wallahu a'lam. Mungkin kan semut punya antenanya. Nggak tahu saya, semut punya mata apa tidak? Kayaknya enggaknya. Ada tuh. Tahu gitu. Yang jelas punya antena. Mungkin melalui antena ini. Nggak tahu wallahu a'lam. Mungkin gula itu memancarkan sinyal. Ditangkap, oh ada gula. Jadi waktu kita bersih begini, semut entah di mana nyara rumputnya, awurkan gula, brung. Bagaimana cara gula mengetahui ada semut? Wallahu a'lam. Bagaimana cara semut mengetahui ada gula? Nggak tahu gimana. Cara mengetahui antara kita dengan semut terhadap gula itu sudah berbeda. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi Allah. Cara mendengar kita dengan cara mendengar binatang sudah berbeda. Apalagi Allah dengan makhluk. Jadi bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat? Wallahu a'lam. Tidak boleh kita menerangkan, oh caranya gini-gini, itu mentakyif. Yang jelas tidak sama dengan cara melihatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya Imam Malik pernah ditanya, ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam, Allah istiwa di atas arsy. Bagaimana sih cara istiwanya di atas arsy? Bagaimana itu takyif, mempertanyakan dengan pertanyaan kaifa. Berarti menuntut deskripsi, meminta penjelasan. Bagaimana cara istiwanya Allah di atas arsy? Dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui maknanya itu tegak. Wal kaifu majhulun. Adapun cara tegaknya Allah majhul, misteri, nggak ada yang tahu. Tegaknya kita dengan tegaknya tiang listrik aja beda. Tegaknya kita dengan tegaknya ular saja berbeda. Tegaknya kita dengan binatang aja berbeda gitu ya. Yang jelas tegaknya Allah berbeda dengan tegaknya makhluk manapun. Dan tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa diterangkan. Majhul, misteri. Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah istiwa wajib. Karena Allah menerangkan dalam Al-Quran Allah istiwa. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang tata cara tegaknya Allah bid'ah. Karena Nabi tidak menjelaskan, para sahabat tidak pernah mempertanyakan. Lalu Imam Malik menyuruh agar orang itu diusir, keluar dari majlisnya, jauh ke itu, ke Sabrang, ke Palembang, heling nyingkah sing jauh. Kenapa? Khawatir pertanyaan ini melontarkan syubhat yang akan meracuni keyakinan murid-muridnya di sana. Disuruh keluar. Tegas tuh Imam Malik, tidak beradab. Itu adab. Adab syar'i. Adab itu jangan diukur oleh kacamata kultur budaya, adat, kebiasaan orang. Enggak. Adab syar'i. Ini bahaya. Ibarat racun. Ibarat kotoran. Umpama kita mau masak nasi, zaman baheulanya, sebelum dipasakkan nyiaran heulanya. Dipilih ada, kan sok aya kesikannya. Ada serah, apa serah? Padi yang masih utuh ya, ada kesik tenon. Ada pasir atau batunya, kalau itu terpasak nanti termakan bisa rusak gigi kita. Ada orang yang makan nasi druk tuh sampai coplok. Saya pernah lagi sakit gigi, makan nasi peletuk, nyereng nanti luar biasa. Makanya orang zaman baheula sebelum masak nasi suka ditapi heulanya. Ditapi teh dinaon atulah. Dipilihan heula serahna, kesikna dialungkeun gitu ya, di tapian apa namanya? Dedak-dedakna teh huut-huutnanya tidak langsung dipasak atau kotor nggak ditapi heula.
Setelah itu baru dicuci. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau ada kotoran yang masih itu berbahaya. Ini urusan dunia. Ya, urusan dunia. Apalagi urusan agama. Kalau umat tercampur oleh sesuatu yang membahayakan, bahaya. Ada peribahasa mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena racun setitik susu sebelanga satu wadah besar rusak, terbuang semua, rusak itu. Nggak boleh diminum, bahaya, bisa mati orang yang minum karena racun setitik. Itu dalam urusan dunia, apalagi tauhid. Tauhid, murid-murid kita sudah terpelihara, terjaga dengan ilmu, muncul orang melontar syubhat. Bahaya nggak? Bahaya. Buang. Sana pergi. Sing jauh hiring kayak itu nyingka sing jauh. Kasabrang, ka Palembang balikna mawa durian. Mana ada durian Palembang? Nah, gitu. Jadi itu adab syar'i. Jangan sampai sikap Imam Malik yang mengusir orang itu dinilai dengan kacamata kultur atau budaya kita tanpa memperhatikan adab-adab syar'i. Imam Malik menerapkan adab syar'i. Keluarkan orang itu, pergi. Khawatir syubhatnya merebak. Dan ini terbukti ketika zaman Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Lagi ngajar, ribuan orang datang. Pas tanya jawab ada orang yang bertanya, wahai imam, bagaimana pendapatmu? Di tempat saya ada nih bahwa seorang muslim yang berdosa besar. Apa dia muslim apa kafir? Disebut muslim dia melakukan dosa besar, disebut kafir dia masih melakukan ibadah. Belum Hasan Al-Basri menjawab, celegedeg ada orang yang berdiri di kalangan muridnya, namanya Wasil bin Atta. Dia berkata, menurut saya orang itu tidak muslim, tidak kafir, tapi berada di tengah-tengah. Dikenal dengan sebutan al-manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir, di tengah-tengah. Lalu dia bumbui dengan ayat dan hadis versi dia. Gak beradab nih orang. Apa akibatnya? Akhirnya orang tertarik dengan omongan dia yang logik, yang rasional. Banyak mendengarkan, akhirnya dia pergi ke juru ke pojok, diikuti oleh banyak orang, dia terangkan lagi dengan versi dia. Imam Hasan Al-Basri dibiarkan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qad i'tazalal wasil. Si Wasil telah i'tizal. I'tizal itu sudah menyempal. Ada dua makna menyempal di sini. Pertama dari segi realita dia menyempal dari majlis Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak saat itu lahir aliran Mu'tazilah. Siapa perintisnya? Wasil bin Atta tadi. Dibiarkan, tidak diusir, merobak sampai sekarang tuh. Bayangkan. Sama dengan beras langsung saja dipasak, ada kesik, ada kaca kadang-kadang tuh, ada kawat logam hektar, ada tah. Saya pernah menemukan di Nasangu tah, ya. Ada serah, coba. Semuanya kapasak pas belewek katerei jadi panyawat tah, nya enggak? Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Ya, jadi Imam Malik menerapkan adab syar'i. Walaupun orang tidak beradab, ini kejam begitu, ya, tak berperi ke kemuridan. Itulah adab syar'i. Jadi wajib menetapkan nama dan sifat bagi Allah seperti yang Allah tetapkan dalam Quran atau hadis tanpa empat, ya. Tanpa mentahrif, maknanya merubah makna, tidak boleh. Yang kedua tanpa menta'til, tidak boleh menolak, mengingkari. Ya. Ketiganya tanpa mentakif. Mentakif itu mendeskripsikan, menerangkan sifat Allah dengan penjelasan tertentu.
Karena tidak ada yang tahu dan Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Yang keempat, tidak mentamthil, menyamakan, menyerupakan dengan sifat makhluk. Allah mendengar, kita mendengar, tapi cara mendengarnya tidak sama. Ya, Allah istiwa, makhluk istiwa, tapi istiwanya tidak sama. Ya, Allah turun dari langit dunia, dari langit ke dunia, tapi cara turunnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah tauhid asma wa sifat. Wajib diyakini, wajib. Bagaimana sekarang kalau orang meyakini tauhid rububiyah dan uluhiyah, asma wa sifatnya tidak? Berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau Allah tidak ditauhidkan dalam hal asma dan sifat, berarti orang itu menganggap sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Gening tidak mengakui adanya tauhid asma wa sifat. Nah, mulai teruji kesalahan orang itu. Ya, inilah 3 jenis tauhid yang dirumuskan oleh para ulama setelah mereka menelaah ayat-ayat Quran dan hadis tentang masalah tauhid. Hampir jam 6 tidak terasanya. Sudah 1 jam lebih. Hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Salat sunnah rawatib berapa rakaat yang dibuatkan rumah di surga? 10 atau 12? Kadang-kadang hadisnya menyatakan 10, di riwayat lain 12. Tapi 10 cukup. Pertama 2 rakaat qabla subuh. Ini mah jangan lewat walaupun lagi safar. Ya, lagi musafir jangan dilewat. Walaupun kesiangan bangun. Begitu bangun jam 8 belum sholat subuh. Sholat qabla subuh dulu. Baru setelah itu qomat dan sholat subuh. Kedua 2 rakaat sebelum zuhur. 4 tuh. Ketiga 2 rakaat setelah zuhur. 6 tuh. Keempat 2 rakaat setelah maghrib. 8 tuh. Dan 2 rakaat setelah isya. 10. Jaga ini, pelihara ini, Allah akan bangunkan bagi kita satu istana di surga. Ya, murah meriah. Kalau kapling di dunia, aduh susah, begitu ada mahal ya, miliaran sekarang. Biarlah kita nggak dapat rumah di surga, asal dapat istana di akhirat. Biarlah kita nggak dapat rumah di dunia, asal dapat istana di surga. Ada lagi yang mau ngacung pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Syukur, sebentar lagi maghrib. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.